Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan, STB semua tentang burung. Salam satu hobi, karena hobi terjalin silaturahmi. Oke, kali ini saya sudah bersama Om siapa Om? Ibnu. Om? Ibnu. Om Ibnu. Ini sekarang di kandang mana Om? Ini di penangkaran burung murai HBF. Hidayat Brother Farm. HBF Hidayat Brother Farm. Oke. Di sini murainya itu ekor-ekornya panjang-panjang ya Om ya? Ya, spesialisnya kita ambil ekor-ekor panjang. Oke. Jadi mulai ekor 25, 26, 28 seperti itu. Untuk murai ekor panjang sendiri ini kan di kelasnya itu ada nggak sih Om di perlombaan? Nah, ini mulai info yang Pitomania. Itu ada kelas baru di lomba, itu kelas 25 up. 25 Nah, ke depan pasar burung murai itu kemungkinan beralih ke ekor panjang. Jadi kita konsentrasinya di ekor panjang. Untuk yang akan diturunkan di ekor panjang itu yang mana Om? Yang diturunkan? Ya. Contohnya? Ini posisi induk 26,5 Ya. dari ring PRJ Kudus sama ring Sutajaya 15,5. Ini posisi ekor masih sekitar 20 cm, masih rebung semua, dan ekor putihnya pun masih belum full. Jadi ini harapan yang pertama ini. Terus yang kedua kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini induk sama, ini adiknya yang itu. Ya. Cuma ini beda betina. Satu jantan, beda betina. Ini posisi umur 3 bulan. Ini ekor trotolnya sekitar 16 cm. Nah, ini nanti kita lihat dulu pastornya itu kuat berapa, karena kita penangkaran ini baru mulai bulan Desember. Desember tahun kemarin. Jadi kita belum ada sampel pastornya. Makanya ini kita simpan dulu. Ya. Kita lihat nanti pastornya itu keluar berapa. Baru itu nanti magum pertama baru kita keluarkan lomba. Itu rencana di penangkaran ini. Bapaknya ini baru magum. Posisi sekarang baru dorong ekor. Nah, ini bapaknya ini. Ini posisi baru dorong ekor. Ini bapak-bapaknya ini semua. Untuk bapaknya sendiri ini ekornya berapa sentimeter Om? Kemarin pastol 26,5. 26,5. Ya, pastolnya 26,5. Yang masih di kandang besar itu ada ekor 28. Itu lainnya len Arkana, ring Postcard DF Malang. Untuk di HBF sendiri ini Om, sudah diterjualkan kemana aja Om? Banyak Mas. Kita yang paling jauh, cuma kita masih belum berani untuk kirim. Belum berani kirim? Ya, paling jauh kita pernah dibeli sama orang Jakarta. Tapi dia kesini. Pantau? Ya, harus pantau dulu. Ya. Harus pantau induknya, harus pantau jadi kita, karena di pasar itu banyak, gimana ya, anaknya ini diaku anak ini sepertinya. Ya, mending kalau kita luar kota itu banyak permintaan kemarin kirim ke Jakarta, ke Lampung, ke Kalimantan. Cuma saya nggak mau. Nanti mantau dulu, karena ini baru. Iya. Baru udah sampelnya. Kita bisa menggaransi ini ekor keluar ekor berapa dan sebagainya, kita ngerti. Jadi mending mantau dulu, lihat induknya dan sebagainya, benar. Ya, biar bisa lihat kualitasnya Ya, sendiri itu. langsung gitu. Sementara seperti itu dulu. Jadi kita belum berani untuk kirim-kirim ke luar kota. Oke, untuk ekor panjang sendiri ini sih untuk pasarannya susah nggak sih Om? Kalau pasarnya itu kita punya video. Ya. Jadi beda dengan kenapa pasar ekor panjang itu stabil. Kita lihat produksinya setahun. Contoh setahun kita burung magum aja itu membutuhkan waktu minimal 4 bulan sampai dia selesai magum. Dorong ekor itu minimal 4 bulan.
Beda kalau saya pernah sebelum ekor panjang kan suka juga ekor pendek. Itu 3 bulan sudah selesai dan bisa produksi lagi. Jadi kalau ekor panjang itu masa produksinya lebih singkat. Jadi menurut saya di hukum ekonomi kemungkinan itu pasarnya stabil karena memang di luaran produksinya lebih singkat. Dalam setahun masa produksi itu kepotong mabung lebih sedikit. Seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Berarti untuk kedepannya mudah-mudahan Ya, ekor panjang ketambahan sekarang ada kelas lomba itu yang syaratnya ada ekor minimal 25A, 25A, 28A dan sebagainya itu. mudah-mudahan juga semua EO juga menyediakan kelas untuk ekor panjang. Oke. Untuk di HBF sendiri ini Om, untuk penawaran tertinggi ada berapa Om? Kemarin terjual itu umur 3 bulan itu 7 juta. Ya, karena kita belum tahu sampelnya. Itu pun kesini, jadi kita sortir Om. Kita sortir, saya sama yang urus burung ini itu misal keluar 3 ekor. 3 ekor itu misalnya 2 jantan 1 betina. Ya dari jantan itu misalnya itu kita tidak suka, kita lepas. Yang suka ini kita simpan semua ini. Berarti yang di sini simpanan ya, semua. Simpanan semua ini kondisinya. Oke, untuk kedepannya Om, di HBF sendiri seperti apa Om? Kedepannya kita pengembangan lahan, pengembangan kandang. Kita sudah pesan 6 kandang lagi karena kita mau otak-atik gen. Kebetulan dulu kuliahnya juga di permasalahan gen. Jadi saya kuliah di peternakan gen juga. Jadi kita mau otak-atik gen. Ini sudah sudah mulai mutasi, ada yang dorong ekor dan sebagainya. Nah ini kita otak-atik gennya, kita siapkan kandang baru 6 kandang itu di luar. Nah itu untuk otak-atik ini. Nah bapak ketemu anak atau anak ketemu ibu atau bahkan satu tetesan, kakak adik dan sebagainya. Nah kita otak-atik. Contoh seperti misalnya yang seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah ini dari induk 26,5 sama 15,5 itu tanpa blorok itu keluar slep putih ekornya itu. Slep putih, blorok ini kedorong ekor betina ini. Nah kita mau coba kandang baru itu kita otak-atik dari anak-anaknya ini mungkin sama ibunya atau sama bapaknya ketemu anaknya. Kita mau coba bermain warna. Oke, seperti itu. Tuh lihat betina semi putih keluar ekor slep putih. Itu nanti pengembangan seperti itu. Berarti ini sudah ada buktinya kalau gen itu bisa di otak-atik ya Om? Iya, bisa otak-atik. Jadi belum tentu satu jantan itu kita siapkan 4 betina. Jadi misalnya 26,5 ini 4 betinanya 15 setengah, terus ada yang 16 sama 16 setengah. Nah, belum tentu yang sama 16 setengahnya panjang. Contoh yang itu sama 15 saja malah lebih panjang dari yang ekor 16, induk 16 itu sama 15. Dengan jantan yang 26,5 ini malah panjang yang induk 15. Nah, berarti kan gennya yang bapak 26,5 ini cocok sama yang ekor 15. Nah, kedepannya itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita kalau susahnya ternak itu yang jelas kita harus hobi dulu nggak bisa kita terus ngajar materi untuk buat dan seperti yang kita senang dulu karena prosesnya lama dari satu jantan ke 4 betina itu kita udah dulu si A, si B, si C, si D yang panjang mana. Saya ketemu sama ini berarti dia bisa sama ini terus dikembangkan anaknya seperti itu kan. Untuk ekor panjang sendiri di ABF ini Om ya? HBF ini untuk pemasterannya atau isiannya itu seperti apa Om? Kalau kita yang kita pilih nanti kan kita belum ada sampel untuk ekor panjangnya dulu. Nah ke depan
saya kerjasama sama Mas Nanda itu kan apa namanya, dia punya sekolah burung juga. Nah nanti kita apa namanya, kita pilih yang sekiranya apa namanya katuran nggak masuk, ekor masuk dan sebagainya. Nanti pastolnya seperti apa, dan mungkin nanti pemasarannya setelah pastol menuju ke minggu pertama itu, atau mungkin adiknya. Karena ini yang pertama ini kita memang nggak masteri dulu, karena kita lihat dulu sampelnya anak seperti apa. Adalah kita mulai dari Jember itu kita induknya semua pastol semua, jadi kita belum tahu apa namanya anak-anaknya itu sampai pastol seperti apa. Karena kadang trotol keluar blorok, keluar seleb putih dan sebagainya, waktu pastol hilang. Tetap kuncinya di pastol itu dulu. Jadi kita apa namanya, kita lihat dulu sampel-sampel ini sampai pastol seperti apa. Setelah tahu mana yang paling baik menurut kita, jadi nanti kita sekolahkan. Kalau kita apa namanya, karena nggak ada waktu, nggak ada tempat, makanya kita apa pertanyakan nanti ke depannya ke sekolah itu. Untuk pesan-pesan untuk semua murai batu yang ingin memburu gacuan di sini gimana Om? Yang jelas kalau burung itu tidak bisa kita baik menurut kita, semua selera. Kadang misalnya pernah beberapa kali ada yang beli ini sukanya sama si yang burung yang ini, padahal kita biasa. Jadi kita nggak bisa apa namanya, itu sebenarnya feeling orang itu nggak bisa sama. Jadi kalau saya suka sama burung yang A, kadang si teman saya sukanya sama si ini, padahal itu burungnya sama kakak adik misalnya, karena beda pilihan kita. Jadi kalau saya mending apa namanya, lihat seperti ini, tahu ini anaknya siapa dan sebagainya, lihat ibunya, jadi biar tahu, biar dia bisa milih mana yang dia sukai. Itu kalau saya. Untuk alamatnya HBF sendiri ini di mana Om? Ini di Perumahan Jati Sawit Asri, Blok B nomor 4, itu Balai Catur, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Oke. Untuk kontak person yang bisa dihubungi? Oh, 0813 9370 1434. Oke. Jadi untuk semua kicau mania, pecinta murai batu yang ingin mencari ekor panjang bisa hubungi Mas siapa Om? Ibnu. Om Ibnu dari HBF. Di sini banyak juga sampel-sampel trotolan ya Om ya? Ya, baru trotolan ini. Kita mania mau bapak belajar ternak. Oke, untuk perawatannya sendiri gimana Om? Kalau di sini simpel Om. Yang jelas pertama itu harus bersih. Itu aja sih. Kalau untuk pakan harus konsisten. Misalnya pagi kita jam 6 kasih makan. Jadi setiap pagi jam 6 kasih makan. Dan di sini kita kasih makan nggak setiap sehari 2 kali. Kita setting 1 hari sekali tok. Pagi aja. Dari jam 6 sampai jam 10 selesai pakan, sudah selesai. Sampai besok pagi lagi ketemu lagi sama yang kasih makan. Jadi mungkin yang di luar sana mungkin sehari 2 kali. Kalau di sini settingannya sehari 1 kali di pagi aja. Jadi emang ini burung misalnya malam mandi dan sebagainya, supaya kita bebaskan aja, alami aja gitu. Yang penting kuncinya itu bersih, mandi teratur. Misalnya kita siapkan bak mandi seminggu 2 kali sebagainya. Kalau dokor-dokor ini setiap kandang harus wajib ada air dan setiap hari dibersihkan. Kuncinya di situ aja, desinfektan setiap seminggu sekali, desinfektan setiap kandang muter kasih desinfektan dan sebagainya. Itu aja perawatannya sebenarnya. Oke. Di HBF sendiri ini ada berapa burung Om? Total kita indukan ada pejantan yang kita pakai di sini 4, nah betinanya kita banyak. Jadi kita mencari dulu jantan ini cocoknya sama mana. Karena kalau ternak itu menurut saya pribadi harus poligami, minimal 4 ya. Biar tahu anaknya ini sama si betina 1 sampai 4 itu mana yang paling baik. Nah setelah tahu gen ini sama itu cocok, berarti dia sama itu cocok. Seperti itu. Jadi penjodohannya ya Om? Kalau penjodohannya simpel Om. Sudah tahu caranya sebenarnya simpel. Yang penting betina harus angkut sarang, yang jantan harus gacor, pas jodoh. 90% jodoh, yang 10% itu kemungkinan karena jantannya memang sukanya taruh. Itu aja. Dan kita di sini semua full poligami, karena kita belum tahu. Udah ketemu yang ini udah ketemu. Dia paling panjang sama ekor 15 sama 15,5, daripada yang 16 sama 16,5.
panjangnya ya sama yang 15. Makanya besok ini setelah selesai mabung dijodohkan poligami lagi 4 sama 15 setengah, terus sama anak-anaknya nanti lagi 4 itu. Karena yang sama yang 15 setengah keluarnya mesti dorok-dorok. Oke Mas, untuk di kandang di sini itu tempat apa Om? Ini untuk ngeloloh, jadi itu tinggal yang umur 7 sampai 8 hari kita loloh tangan, jadi kita panen terus dibawa ke sini. Ini ada inkubator. Nah ini inkubator ini dari kandang tadi bawa ke sini, kita loloh ke sini. Biasanya umur 10 sampai 14 hari dia nangkring. Setelah nangkring masukkan ke kandang bawah. Seperti ini contohnya ini umur 25 hari, ini umur 15 hari. Nah ini udah mandiri. Sama induk-induk yang buat siapan ini kita siapkan sini. Ini ada induk ekor 16,5 dari ring 4. Jika ada bantunya itu sudah siap, sana sudah siap, kita tidak sana. Gitu. Nah kita untuk pakan kita full pakai jangkrik. Dari loloh pertama sampai dia mandiri itu jangkrik. Nah, nanti belajar mandirinya itu pakai por sama pakai ular. Contoh ini nanti sudah mulai mandiri ini pakai por sama pakai ular hongkong, ular kandang. Seperti ini. Kalau di sini ini masih loloh semua. Kita belajarkan untuk mandiri, ada air. Contohnya ini Om. Ini untuk belajar mandiri. Bisa dilihat itu yang ini. Nah ini itu ada por sama ular hongkong. Itu melatih untuk mandirinya seperti itu. Nah ini filternya air hangat. Terus jangkrik kita potong kakinya. Jadi yang kita kasih makan tanpa kaki. Untuk pemberian makanannya sendiri ini seperti apa Om di HBF ini? Kalau dari kita panen masuk ke inkubator itu setiap 1 jam. 1 jam itu satu ekornya dua jangkrik. Setiap 1 jamnya. Nanti setelah tumbuh dewasa itu agak lama, bisa 2 jam sekali. Nah terus bisa 2,5 jam sampai 3 jam sekali, cuman kita kasihnya agak banyak, 2, 3, 4 tapi jamnya disamakan. Kita belajar kita mulai jam 6 kasih makan sampai nanti jam 9 malam misalnya, terus jam 6 setiap jam terus sampai dia mandiri. Dia nggak pakai por, nggak pakai protein dan sebagainya, kita full pakai jangkrik. Nanti kita bisa lihat lolohnya. Masih itu juga di loloh yang ini anak-anak tadi yang nomor 6 sampel pertama ini. Nah itu sampai yang udah dikasih air. Jadi kita tidak bisa langsung kenyang Om. Jadi kalau model anakan itu dikasih berapapun dia tetap makan. Jadi kita setting setiap jam 2. Jam 2. Berarti harus telaten di sini ya. Telaten dan konsisten. Iya. Itu kuncinya itu aja. Ini kalau dikasih makan terus dia habis terus.
Oke. Setelah proses seperti ini untuk dibawa ke sana itu untuk perawatannya juga sama seperti ini apa Udah rubah. udah berubah? Jadi Seperti apa? posisi sampai sini itu contoh ini udah berdaun, dia udah full pour, udah belajar mandiri. Jadi belajar mandiri, ya kita belajar nanti dia notol-notol apa ular itu, kalau udah mandiri, udah makan pour, kesini udah makan pour, tapi dia udah full mandiri bawah sana. Nah, settingan sana nanti beda lagi, udah tambah ada cacing, ada ular kandang, jangkrik, tapi untuk makanan utamanya pour. Pemberian makanannya sendiri? Gimana? Untuk pemberian makanannya sendiri itu Sama, kalau berapa dari sana, kalau dari masuk sana, itu adaptasinya sehari sekali, pagi aja. cuman sehari sekali aja ya? Sekali toh. Semua, dari trotol sampai induk, sehari sekali. Cuma kan trotol dibantu sama pur. Kalau di yang indukan itu tanpa pur. Jadi kita hanya pagi, jam 6 itu harus makan sampai jam 10, sore nggak ada makan. Kalau yang indukan. Indukan di sana full, semua nggak pakai pur. Awalnya kita juga trotolnya nggak pakai pur. Cuman kelemahannya nggak pakai pur itu ambrolnya lama. Jadi kita terus ubah, mulai mandiri gini kita ganti sama pur. Untuk pemberian makanannya itu sendiri sehari satu kali itu nggak ada masalah apa Om? Nggak ada. Cuman sehari sekali. Kita coba untuk efisien, efisien waktu, efisien pakan. Jadi kita pagi itu jam 6 kita masukin pakan. Cacing kita masukkan dulu cacing. Satu burung kita jatah 5 ekor. Untuk indukannya ya. Untuk indukannya. Kalau untuk apa namanya trotol kita hanya jangkrik sama pur aja. Terus habis itu apa namanya? Kalau indukan cacing itu 5. Satu hari 1 ekor 5 cacing. Lebih dulu. Jam 6 itu masuk dulu sambil bersihkan semua pakan yang kemarin. Terus setelah cacing habis baru masuk ular kandang sama ular hongkong. Kita jatah ular hongkongnya kita jatah 5 ekor per burung. Misal dudu ya kita berarti 10 ekor hongkong. Terus setelah itu setengah jam kemudian masuk jangkrik 15 ekor per burung. Kalau jodoh berarti 30. Ya itu aja. Kecuali kalau burung itu angkrem itu full jangkrik harus ada. Kalau kelolo semua makan harus ada semua full tanpa ada settingan. Nanti kalau udah panen seperti ini cereh lagi. Cacing 5, terus apa namanya ular kandangnya 1 sendok, ular hongkongnya 5. Setengah jam kemudian keluar baru dimasukkan ular apa jangkrik. Jadi kita nggak main apa namanya 1 hari 2 kali pakan pagi sore enggak. Kita pagi aja. Untuk pemberian desinfektan juga apa namanya seminggu sekali. Semprot full semua kandang. Untuk mandi kita jatah di kandang kita tiap Senin sama Kamis. Jadi seminggu 2 kali mandinya. Oke. Oke, terima kasih Om sudah memberikan informasi tentang peternakannya, breedingnya. Semoga semakin maju lah Om ya. Amin. Oke, terima kasih Om informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.